Selamat melayani. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita boleh bersyukur tempat ini semua karena kemurahan kasih Tuhan. Sebelumnya saya minta maaf mungkin banyak keterlambatan karena perjalanan tadi. Hari ini bertepatan juga dengan ibadah perjamuan kudus. Sebelum itu mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus Bapa, supaya kita dilayakkan bukan hanya sekedar kita menerima roti dan anggur, tapi benar-benar kita bersihkan hati kita untuk ibadah pagi ini. Haleluya. Ya, setiap kali Tuhan untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini bersamaan dengan ibadah perjamuan kudus pada pagi ini. Tuhan, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami. Engkau suci, Engkau layak kami Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk ruang Maha Kudus.
capek, joget lagi sudah capek. Monggo, kalau ada yang mau bersaksi, atau mungkin kita dari malam Pak Latif mungkin mau menyampaikan sesuatu tentang pelayanan kita. Karena pernah capek untuk memuji Tuhan, joget kamu sama lu, joget pokoknya. Kita buat kita menari, kita pastikan nanti iblis itu lari dan malaikat bersorak-sorai. Amin. Shalom. Ya, saya mau menyaksikan sedikit. Kita punya komunitas yang namanya IG, Jesus is Good, yang dibawa selama ini saya menyaksikan ya pelayanan kita memang kebanyakan lansia semua bahwa di atas 60 ke atas. Nah, termasuk saya. Sekarang saya sudah 76. Tapi puji Tuhan selama saya melayani ini sebenarnya sebelumnya banyak kendala ya. Kita sebagai lansia ini pasti penurunan fisik secara relatif sudah ya. Tapi puji Tuhan saya boleh melayani selama tahun ini ya kemana-mana. Tapi ya puji Tuhan semua apa ya yang dulu saya rasakan di kafe seperti apa ya kendala saya penyakit itu sekarang sudah yang lebih lagi dan saya rasakan lagi Tuhan ya. Nah, saya motivasi di sini banyak lansia ya. Nah, kita harus apa ya sisa hidup kita ini jangan disia-siakan. Kalau Tuhan mau sampai kapanpun kita harus berguna ya. Kita lebih menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini saya motivasi sekali bagi Bapak Ibu yang mau beraya, kita boleh saksikan di luar ya, banyak jiwa-jiwa yang masih belum mengenal. Nah, di sini perlu pentingnya kita apa ya, walaupun sudah lansia tetap harus berguna ya bagi pekerjaan Tuhan. Ya, sedikit ini motivasi saya kiranya boleh menguatkan iman kita semuanya. Terima kasih. Sebenarnya kalau menceritakan tentang kebaikan Tuhan itu banyak sampai nggak bisa diungkapkan ya. Kalau mau cerita kadang-kadang siapa yang mau bersaksi bingung. Saya. Tapi nggak sadar kalau Tuhan itu baik. Satu misal aja saat kita mau tidur, kita nggak mikir besok kita ini masih bangun ya. Besok kita ini masih bernafas. Yang kita pikirkan besok saya mau melakukan aktivitas saya yang hari ini belum selesai. Padahal yang paling utama kita bisa buka mata. Nah itu salah satu cara bersyukur. Nah itu salah satu kebaikan Tuhan yang kadang kita nggak bisa ungkapkan. Seperti ini waktu saya kenalkan diri dulu ya. Saya ibu dari Ghana. Ini yang nomor 1, yang nomor 2 Pink, yang nomor 3 coklat susu ini. Tepatnya waktu kemarin hari Rabu atau hari Kamis itu saya dikasih kabar sama yang besar di sini, "Mah, handphonenya kakek itu rusak, Mah." Saya bingung, waduh, rusak. Biasa ya handphone itu kan sekarang kayak jantung hati ya. Padahal dulu nggak ada handphone juga bingung. Sekarang ini loh kayak bingung ada handphone. Saya bilang nggak usah bilang papa kalau handphone rusak. Otomatis kalau bilang papa, papa bingung. Ayo udah dibetul loh, udah ngapa? Nggak usah bilang papa. Satu, saya bersyukur kalau handphone anak-anak ini rusak, nggak bingung nge-game. Ya, jadi kalau dijak omong langsung nyambung sama Mai. Kalau ada handphone enggak, ayo ini sebentar, ayo itu sebentar. Nah itu makanya saya bilang sama Cece nih, bersyukur aja deh handphone anak rusak. Gak apa-apa wis biar no. Terus ditahan sama Cece nih, nggak tahu diberono apa ya. Saya cuma bilang sama anak-anak, handphone rusak, tenang, gak usah bingung. Nangis, ya apa mah ini tugasku pakai handphone mama, tenang, gak usah bingung. Setelah itu, sekitar 2 hari, Cece nih bilang, "Mah bisa mah, handphonenya bisa." Ternyata handphone itu kebanyakan aplikasi. Lah saya pesen kan, ya itu tadi saya cuma bilang sama anak-anak, apapun yang terjadi, tenang, gak usah bueno, nangis, bueno, bukan dewe itu, tenang. Semua masalah, semua persoalan itu cuma butuh respon kita, tenang, bersyukur. Nah, kalau itu dirusak, ya sudah, kamu jangan gak nge-game, saya bilang gitu. Ya mereka yang bingung, aduh ya Pak, enggak, tenang, kita harus
punya keyakinan, kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, pasti semua bisa, proses-proses semua bisa lewati dengan baik. Yang penting bukan akhirnya, tapi prosesnya. Dimana kita melewati proses, kita bersyukur, cukup terima kasih Tuhan, kita lewati pelan-pelan, pasti endingnya bagus. Amin. Allah kita hebat dan besar. Siapkan hati Tuhan.
Ya, shalom. Selamat pagi. Pertama saya mohon maaf buat Pak Gembala Jemaat ini karena jemaat atau mungkin komunitas kami tidak bisa datang ya. Mungkin ini karena mungkin minggu pertama sebenarnya sudah biasa terjadwal. Nanti ini jadi planning berikutnya nanti kita siapkan lebih lagi. Tapi yang membuat saya tadi tertegun ini sangat luar biasa. Mungkin kisaran antara 3-4 bulan. Ya otomatis ingat ya otomatis. Antara 3-4 bulan kita lalui jalan ini, tapi saya tadi agak keliru, saya lewat Bintaro. Jadi saya agak kejauhan, tapi yang saya ingat sekali pokoknya ada jalan yang belum selesai. Jadi satu jalur itu cuma yang dicor itu cuma satu. Nah, ini jadi hafalan saya. Tapi itu jadi bukan suatu kenangan, tapi benar-benar ini sangat luar biasa. Terlebih di tempat ini. Nah, terlebih di tempat ini. Saya masih teringat ya, ini saya teringat sama Bapak yang pakai baju biru ini, yang pakai kacamata itu. Ini saya ingat juga, sebagian juga saya ingat, Bapak ini juga saya ingat. Tapi di tempat ini, tempo hari ini nggak seperti ini gitu. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa tempat ini sudah dirawat Tuhan. Tempat ini sudah dipakai Tuhan luar biasa. Nggak salah, lebih detailnya lagi sampai mic ini saya buka. Ya, betul ya, Om ya. Ini baru kita buka. Waktu itu saya tergerak untuk menceritakan suatu cerita tentang satu pelayanan. Ya, puji Tuhan hari ini ada tim musik. Kita nggak usah melihat tentang sempurnanya. Kita semua aja nggak sempurna kok. Saya berdiri di sini aja juga nggak sempurna kok. Jadi kita nggak usah terlalu memandang ke arah nggak sempurna atau kurang. Enggak, tapi kita sama-sama mau bertumbuh. Kita mau sama-sama ini lebih dewasa lagi. Otomatis apa? Ya belajar. Kita semua belajar. Saya rindu nanti bukan hari ini saja, kiranya nanti ada kesempatan yang lain. Saya akan bawa tim yang komplit, dalam arti nanti pelayanannya yang seperti saya bicarakan dengan Pak Kepala Jemaat ini, Pak Lukas ya. Jadi biar benar-benar ya betul ya Pak Lukas ya. Pak ya, Lukas Natimin apa Natimin aja? Martin Natimin. Keren, Martin Natimin ya saya. Soalnya saya kira Pak Lukas gitu. Tapi sangat-sangat luar biasa saya terkesan di hari ini, yaitu saya yang awal datang ke sini tempatnya sudah berubah. Nah, lebih lagi tadi saya sudah baca ini suatu visi misi ya. Kita harus cinta Tuhan, rendah hati, jujur, terus menyapa, lupa saya rajin. Hafal tadi sudah, tapi keterusan satu rajinnya kurang. Nah ini bukan satu tulisannya hanya ditulis saja, tapi benar-benar ayo benar-benar kita lakukan. Benar-benar kita lakukan untuk apa? Nomor satu, saya sangat senang nomor satu aja, simple aja. Yang lainnya itu nanti nyusul. Nomor satu apa? Cinta Tuhan dulu. Kalau sudah cinta Tuhan, percaya saya, nanti lainnya itu bisa nyusul. Kita akan rajin, kita akan jujur, kita akan rendah hati, kita akan nggak sombong, semua nanti ikut. Tapi yang satu dipegang ini, cinta Tuhan dulu. Ya, jadi kita berbondong-bondong ke sini, kita bukan untuk tujuan lain, terutama apa? Cinta Tuhan sudah. Nah ini menunjukkan bentuk apa? Wah, cinta Tuhan. Berarti nanti kehidupan kita akan dirawat. Ya moga-moga akan terus bertumbuh, pribadi akan bertumbuh. Di tempat ini pun saya akan berusaha untuk cerita ke rekan-rekan saya. Mungkin di sini kesulitan untuk cari pembicara, saya akan berjuang. Saya akan menceritakan di sana, nanti akan dikirim orang-orang yang dahsyat yang luar biasa.
Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, mari kita saatnya akan sharing-sharing firman Tuhan. Kiranya firman ini akan menjadi satu rema buat kita semua, termasuk yang berdiri di tempat ini. Ya tadi satu momen yang diisi tentang kesaksian. Jadi saya rindu nanti ibadah berikutnya. Jadi nanti kalau ada satu ruang untuk kesaksian, cepet-cepetan dan maju. Jadi sudah dapat apa yang dari Tuhan, dan baik apa yang dari Tuhan. Jadi cepet-cepetan. Kita nggak usah takut atau nggak usah merasa waduh aku nanti gemeter, nanti saya takut, saya nggak pernah pegang mic, saya nggak pernah maju mimbar. Ini semua nanti kalau kita punya ketulusan benar-benar mau sudah pasti dituntun Tuhan. Cuma satu kunci yang ini mungkin dari teman saya yang MC yang sekarang dipakai luar biasa. Kalau kita ketakutan itu cukup satu aja kok. Kita tarik nafas panjang, terus dilepaskan. Terus tujuannya ini langsung terpikir di benak kita. Terus namanya nanti dengkul lontean ya saran ngomongnya ya seperti itu ya. Yang katakan duduk dan lain-lain itu hilang. Saya mengajarkan kepada komunitas saya seperti itu. Dan puji Tuhan sekarang kalau ngisi kesaksian sudah balapan cepet-cepetan. Karena kesaksian hidup ini bentuk kita ini mencintai Tuhan, bentuk kita ini mengasihi Tuhan. Terlebih lagi bentuk kita ini percaya sama Tuhan. Setuju ya? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, kesaksian hidup temanya saya akan ambil satu ayat dari Lukas 8 ayat 39 saya akan bacakan. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi kesaksian bukan hanya dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala yang bisa menceritakan. Itu sudah halayak umum. Tapi di sini dituntut untuk apa? Jemaat ini yang mulai untuk bersaksi karena kebaikan Tuhan. Di firman-Nya ini kita jelas. Kita cerita aja sudah. Cerita apa kebaikan dari Tuhan itu apa? Nah itu pun sudah termasuk kesaksian. Termasuk apa? Ya juga termasuk suatu penginjilan. Ya satu bulan saya ada satu hari untuk saya berikan kepada jemaat untuk berikan kesaksian. Ya, yang maju bukan hanya 1, 2, bisa sampai 5, sampai 6. Memberikan apa? Kesaksian yang baik sama Tuhan. Ini bisa dibilang kita ini sudah termasuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kita dibilang penginjil, karena kita mendapatkan hal yang baik dari Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi setuju ya kalau kita katakanlah ada ruang untuk ayo yang mau memberikan kesaksian. Nah, ini cepet-cepetan maju sudah. Apa yang kita peroleh dari kebaikan Tuhan. Nah, dari situ nanti kita akan termotivasi sendiri. Terlebih motivasi buat kita, motivasi buat pendengar. Pendengar akan mendengarkan, waduh benar ya Tuhan Yesus itu sangat baik. Kejadian-kejadiannya sangat luar biasa. Ya, seperti tadi kesaksian tentang handphone, ya tadi tidak ada endingnya, tapi ya ini yang kurang lengkap. Tapi bukan masalah menghakimi, bukan. Jadi setelah handphonenya ini lama, saya berusaha untuk ayo dibetulin aja, tapi seperti istilahnya disetrap ya, karena terlalu banyak main game dan lain-lain. Tapi endingnya kita nggak butuh untuk dibawa ke counter, betulkan dengan biaya nggak tahu di otak atik gimana kok bisa nyala. Nah itu loh kebaikan Tuhan yang harus diceritakan. Padahal handphone itu saya lihat sudah nggak gerak sudah. Kalau matot mungkin mati total, moro-moro mati ya, jadi gelap gitu ya. Itu nggak bisa gerak sudah. Ya apa kan nggak gerak. Di reset mau di pencet sama saya tanya rekan saya, ada tombol reset di sebelahnya cas itu tombolnya kecil seperti jarum. Dilakukan tetap nggak bisa. Dan akhirnya nggak tahu di otak atik nggak dibawa ke konter ya, nggak dibawa ke konter, nggak dibawa ke tukang servis nyala. Nah ini namanya kebaikan Tuhan. Ini kesaksian yang harus diceritakan terus. Saya pun mengalami banyak kesaksian dan saya yakin di tempat ini juga pasti banyak kesaksian yang sangat luar biasa tentang pemeliharaan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan, tentang yang sakit disembuhkan. Ini kesaksian yang sangat luar biasa. Saya yakin nanti pasti mungkin ibadah-ibadah berikutnya nanti suatu saat pasti akan tergerak. Ya tadi kuncinya mungkin kita takut, mungkin kita waduh aku gak biasa, aku gak biasa pegang mic, aku gak pernah maju. Ya itu tadi coba saya berikan kunci.
Ini benar-benar pegangan dari MC. Kalau kita ketakutan, kalau kita mungkin ragu, mungkin khawatir, mungkin akhirnya bingung, akhirnya depan panggung ya istilahnya seperti itu. Cukup tarik nafas saja, tarik nafas yang panjang, dihembuskan pelan-pelan, terus kembali ke fokus apa yang mau dibicarakan. Selesai. Ya kiranya ini kunci jadi pegangan, nanti bisa dicoba ya. Setuju ya? Ya oke, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi di sini Alkitab menuliskan bahwa setiap penerimaan kasih atau kebaikan dari Tuhan adalah pewartaan kabar baik. Itu jelas ya. Jadi pewartaan kabar baik. Yang paling efektif, ini yang paling efektif dalam arti kita menerima kasih, kita menerima sesuatu yang baik. Ini kabarno, ini namanya kesaksian. Nah ini kita akan belajar sama-sama mengapa. Ini ditanyai mengapa kok perlu kita kabarkan. Ya, saya mungkin pernah kesaksian ya di sini ya, dari saya produksi lilin sampai 7 ton 1 bulan yang akhirnya drop gratis. Saya ditemukan dengan arbol, sampai saat ini saya ditemukan dengan tahu sutra. Ini kabar baik. Ini kabar baik bahwa kita ini kalau dekat sama Tuhan sudah dirawat sama Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah saksikan keadaan ekonomi mendekati masa politik sangat-sangat sulit. Nah, sekarang di sini masanya kita ini mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Nah ini ceritanya. Nah kalau sudah diceritakan, yang menerima cerita itu menjadi satu kabar baik. Terlebih lagi memotivasi kita untuk waduh luar biasa ya. Berarti kalau kita sender dari Tuhan Yesus, kalau kita mengandung Tuhan Yesus itu hal-hal baik itu kita rasakan. Saya yakin kok di sini ada satu senyum, mungkin senyum-senyum dikit, ini sudah merasakan. Jadi ini memberikan sinyal berarti ini karena kebaikan Tuhan Yesus. Entah itu apa, itu semua kabar baik. Ya, itu sekali kenapa kok kita itu harus kesaksian. Nomor 1, hanya yang pernah dipulihkan Tuhan yang dapat menceritakan kasih Tuhan. Betul ya? Setuju ya? Saya baca lagi, hanya yang pernah dipulihkan Tuhan dan dapat menceritakan kasih Tuhan. Nah ini yang pertama. Kalau kita tidak ada apa-apa mau cerita, tanpa kita merasakan sendiri, tanpa kita mengalami sendiri, ya tidak bisa. Nah untuk kita bisa bersaksi, kita ngalami dulu. Kita ngalami dulu hal baik apa ini sudah dirasakan sama Tuhan, ini diberikan apa sama Tuhan. Nah kalau kita sudah merasakan, nah itu gampang. Dulu mungkin bisa diomong 4 tahun, 5 tahun yang lalu, saya hanya pandai bersaksi aja. Minimal untuk mendukung teman-teman yang membawa saya nyanyi sudah. Selesai. Saya menyaksikan keadaan saya menyaksikan tentang saya 12 bersaudara, saya telah menyaksikan tentang kebaikan Tuhan saya di umur 9 tahun sudah ditinggal papa, meninggal. Saya punya single parent mama yang sangat luar biasa, dia tidak nikah lagi, dia mencukupi 12 anaknya. Ini kesaksian yang sangat luar biasa. Pengalaman-pengalaman sedih, pengalaman-pengalaman yang melalui proses Tuhan itu kita ceritakan terus. Ya, sampai saya mungkin kalau kita ngomong kalau tidak ada pertolongan Tuhan mungkin nggak akan berdiri di tempat ini saya. Ya, mungkin umur antara 9 sampai 10 tahun saya sudah kintir, sudah ikut. Ini orang kampung di sana. Saya juga orang kampungan. Saya kintir di got, namanya anak-anak main mungkin usia 8, 9 sampai 10 tahun ya, pelorotan namanya. Selokan itu besar kan, seneng ya ditembok teman-teman nih. Ya, mungkin ada yang pernah ngalami ya, Bapak ini ngaku mungkin pernah besar di got ini. Ya, layangan yang keren sudah pernah saya alami ya. Cari tebu, cari kali sudah semua pernah saya alami. Nah ini kesaksian penyertaan Tuhan yang tanpa kita sadari bahwa kita ini sudah dibawa disertai Tuhan, dilindungi Tuhan. Ya sampai hampir mau kintir. Kalau kintir ke gontek sih tidak apa-apa, kalau diterus no bablas ke kali 12 nggak ada di sini. Nah ini namanya kesaksian yang sudah kita alami dulu dan baru kita bisa menceritakan ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang banyak menerima kasih Tuhan pasti lebih semangat memberitakannya. Nah ini pasti sudah. Ya, saya berani ngomong, saya pasti. Walaupun keadaan saya seperti ini, saya bukan orang kaya raya, saya bukan orang mewah. Hidup saya juga sama di tempat bukan perumahannya Eli, tempat saya kampung yang digandangi Tuhan untuk jadi rumah ibadah yang luar biasanya. Di mungkin jarak antara 15 meter di situ ada langgar yang sangat besar. Jarak 2 rumah itu ada satu persekutuan agama lain ya, agama Muslim yang mungkin dia di situ ada pengajian dan macam-macam. Saya berdiri di situ. Saya mengadakan ibadah di situ. Nah ini bentuk apa ini? Sudah
Tuhan itu sangat baik sama kita. Mereka yang repot-repot buka suatu persekutuan atau mungkin rumah doa yang banyak ditutup, dilempari orang, sampai digeruduk dan lain-lain. Ya, karena kita terpakunya tetap kok. Saya selalu menceritakan orang-orang kalau sudah dapat mendengar waktu RUU ini diperbarui, ya, untuk orang Kristen undang-undangnya sudah diperbarui, itu jadi suatu kayak waduh gaya-gayaan sudah wis apa-apa wis apalagi sudah ada di TikTok malah sudah ada rumah ruko enggak apa-apa dibuka untuk rumah ibadah, bisa dipakai untuk rumah ibadah, enggak usah izin-izinan. Nah, ini loh kelirunya. Ini kelirunya seakan-akan aku punya RUU sudah, pemerintah sudah ngasih RUU, tapi yang saya tekankan kita lupa. Lupanya apa? Kita ini tinggal di tempat Jawa. Kita pakai adat Jawa. Kita punya tata cara minimal kulo nuwun. Ya, setuju ya? Nah, kenapa sampai katakanlah walaupun ya saya pun ya ada izin juga ada, siup juga ada, saya dinaungi satu sinode juga sudah saya lakukan semuanya. Tapi tetap namanya kulo nuwun ketok-ketok kanan kiri. Tonggone pamiti. Setuju ya? Ya, kalau hanya mengandalkan sudah wes rumah ruko dibuka nggak usah izin-izinan, waduh, ya itu orang beritanya viral sudah ditutup, digeruduk, dibalangi, ya mungkin seperti itu karena melupakan satu adat Jawa yaitu Kulon Nuwun. Di kanan kiri kita samperin, kita ngomong mau adakan seperti, jadi mereka nggak kaget rame-rame apa itu. Nah ini bentuk apa? Loh ini kita ini sudah menerima hikmat dari Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kita jangan gagah-gagah, terlebih lagi ini sangat jelas. Kita semakin ikut Tuhan, disuruhnya apa sih? Kita cinta Tuhan. Setelah itu bawaannya jelas, rendah hati, nggak usah sombong-sombongan. Merasa waduh wis kita rumah ibadah, kalau seenaknya dewi. Nah itu keliru juga. Itu nggak cinta Tuhan. Kamu gagah no kamu sendiri. Nah seperti itu. Itu yang nomor 2. Jadi penerimaan kasih yang pasti. Itu kasih yang pasti kita terima, malah kita makin lebih semangat akhirnya cerita. Jadi kesaksian ini jadi lebih semangat. Ya seperti Matius tadi pernah dia satu ketika mengalami tangannya semutan sampai tidak bisa digerakkan. Dan ngomong mungkin setelah cek mungkin gejala stroke. Tetapi Matius ini mengalami sendiri dengan dia akhirnya dia mempunyai satu talenta ya seperti hari ini nanti di-share di Facebook, saya pernah cerita di-share di YouTube, ini nanti di-share juga di YouTube. Nah ini apa? Bentuk pelayanan. Matius mengalami sendiri keadaannya. Ya, ternyata puji Tuhan tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Istilahnya nggak sampai pansue ya. Istilahnya orang Tionghoa ngomongnya kan pansue. Tapi Matius mengalami sendiri dan dia akhirnya bersaksi. Nah ini betul berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan setelah kita alami, kita ceritakan. Saya yakin akan banyak berkat buat jemaat-jemaat di tempat ini. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Terus apa yang ketiga, cerita pribadi orang yang mengalami pemulihan Tuhan tidak akan bisa disangkal orang lain. Seperti kesaksiannya Pak Matius, saya tidak bisa nyangka, kalau saya nyaksikan sendiri. Dia telepon, aduh, tanganku tidak bisa digerakkan. Ini kayak kaku semua. Lu ngalami, akhirnya dipulihkan. Ngalami setelah dipulihkan. Nah ini kita jangan berdiam diri. Kalau kita sudah benar-benar jadi muridnya Tuhan Yesus, jadi percaya sama Tuhan Yesus, ya ceritakan. Saya yakin gembala di tempat ini pun sama, pasti ngalami keadaan-keadaan yang baik dari Tuhan. Tentang apapun ngalami yang terbaik, termasuk saya yakin di tempat ini. Ini kalau tidak pertolongan Tuhan, tidak mungkin. Jadi Pak Gembala Pak Martin di sini dia ngalami dulu bukan satu pengangguran, misalnya kalau kerjaan nganggur aku tak jadi gembala di tempat ini. Oh enggak. Banyak di sana mungkin orang-orang yang nganggur sampai saya jadi guyonan cuma seperti ini aja. Nganggur apa? Saya nyewa ruko wis. Kok boleh jemaah kok jadi gembala, situ jadi wakil gembala, sudah selesai. Itu enggak ada hikmat Tuhan, enggak ada tuntunan Tuhan. Jadi orang yang benar-benar dipakai itu melalui proses. Dan saya yakin gembala di tempat ini melalui proses yang sangat luar biasa. Ya tertegun sekali. Saya waktu 3-4 bulan yang lalu saya kesini dengan keadaan yang mungkin saya bisa ngomong belum ada kesiapan sama sekali. Dan saat ini sudah dibubarkan. Ini bentuk apa? Ini loh yang dialami Bapak Gembala tempat ini, termasuk jemaat-jemaat di tempat ini.
Dan saya selalu menekankan buat jemaat-jemaat di suatu rumah ibadah, tidak cukup untuk duduk diam aja mendengar firman Tuhan, bersorak, memuji, berdoa, kolekteran, perpuluhan, selesai itu pulang. Tidak cukup. Itu hanya liturgi, itu hanya rutinitas saja. Satu yang dilupakan, melayani. Tidak cukup kamu duduk diam aja, tapi apa yang kamu bisa lakukan sudah. Nanti karunia-karunia itu akan muncul. Entah kamu nanti jadi WL, entah kamu nanti jadi singer. Ya seperti anak saya ini tadi baca tadi doanya. Tapi saya ajarkan untuk ayo belajar, ayo punya kemauan. Nah itu dulu. Dan nanti kalau sudah mau, sudah keinginan hati untuk melayani, saya tegaskan lagi melayani itu yang dilupakan. Ya kalau sudah, nah itu sangat luar biasa. Saya tidak perlu kerepotan. Kemarin ada, waduh kok minggu pertama enggak, saya sudah janji mulai minggu kedua, 3, 4 sudah ada, sudah terjadwal. Mau gak mau harus hadir. Nggak mungkin saya jalan sama umat saja. Ya sudah, tak boleh buatkan. Sudah, kita harus siap melayani. Di tempat ini pun sama, kita nggak cukup waduh duduk diam dengan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah, berdoa, bersorak-sorai, kolektan, perpuluhan, selesai. Enggak cukup. Melayani itu yang penting. Melayani tidak harus di dalam lingkungan gereja aja. Keluar di sana. Di sana masih banyak jiwa-jiwa yang tidak kenal Tuhan. Cerita lewat kesaksian hidup ini tadi. Nah ini tugasnya bukan hanya Pak Gembala aja cari jiwa-jiwa, tapi jemaat mulai. Dan saya yakin di sini akan penuh nanti sudah. Pasti penuh nanti sudah. Karena sudah mengikuti. Ayo kita melayani. Melayani seakan-akan orang berpikiran mungkin melayani gereja, waduh nomor 1 ngepel, ya nggak bersih-bersih, siap-siap kursi. Melayani apa? Oh multimedia, ini multimedia sudah ada. Ini dahsyat sudah. Ini multimedia sudah. Ini sudah agak canggih. Tempat saya masih bingung, masih kalau YouTube. Ya ini luar biasa, ini bentuk pelayanan yang sudah dilakukan. Ya pemain musik sudah ada, ini sudah ada gitarnya, sudah ada pemainnya. Ayo maju. Ayo kita melayani, jangan dilupakan. Jangan hanya jadi jemaat, aktivitas tiap hari Minggu, selesai pulang. Terus dapatnya apa? Tidak dapat apa-apa. Tapi kalau termotivasi sudah ayo melayani, diajak kontrol aja. Ceritakan kesaksian yang baik-baik. Di sini ini ada Mas, ini mungkin bagian apa? Oh, apa? Kajun ya. Kajun itu kan saya rasa punya teman lah. Nah, tidak usah ngajak dulu, ceritakan kesaksian. Kebaikan yang kamu alami, kamu sudah dapatkan apa? Itu gampang sudah nanti. Wis putar melok ya. Akhirnya seperti itu caranya. Kalau tidak ada kesaksian baik, kamu hanya cuma mengandalkan maaf kata. Saat-saat ini bukan hanya di gereja-gereja pinggir kota atau di desa atau yang lebih serem lagi di kota. Pengajarannya itu makin luar biasa. Mereka malah mengajarnya itu dengan hal-hal dunia. Ya. Contoh paling gampang aja, satu artis ditaruh di sini, waduh pulang artisnya taruh sana, kurang terkenal, artis panggil ini, kurang terkenal, panggil ini, ya seperti itu ya. Akhirnya gelombanya mereka hanya seperti itu aja. Dan kita bisa ngomong motivasinya apa? Untuk menarik jemaat, lucu sebenarnya. Hal-hal seperti itu lucu. Hal yang sangat terakhir saya sampai terheran-heran. Ini saya nggak mau menyebutkan nama gerejanya atau apapun. Saya bukan mau menghakimi atau apapun. Satu kota dia mau mengadakan ibadah, dia ngambil jemaat dari kota lain. Nah ini yang bukan masalah konyol ya, bagus sih. Dengan mungkin patokannya jadikan semua bangsa muridku, boleh mau kemana. Nah, tapi nggak lucu kan kalau di desa ini kalau nyari jemaatnya di Pujiharjo. Setuju nggak? Padahal di sekeliling kita ini masih banyak jiwa-jiwa yang tidak kenal Tuhan. Gak usah doa-doa. Yang terutama di firman hari ini, saksikan dulu kesaksian hidup ini. Tidak usah ngomong tentang Tuhan Yesus kekristenan, jangan dulu sudah. Kamu alami dulu apa ini yang dialami sama Tuhan Yesus, baru masuk. Oh, ini aku punya Tuhan yang sangat dahsyat. Ini saya punya Tuhan sangat luar biasa. Itu sulit loh dilakukan. Sulit. Kita cari jiwa itu tidak gampang loh. Bener gak gampang. Gampangnya paling gampang lah boleh jemaat paling gampang di saat ini ya loh. Gue beras 5 kilo. Sudah ya gereja ya. Kayak 5 kilo buyut berapa. Saat ini seperti itu. Ya, ayo dikono. Jemaatnya dibagi amplop
waduh, saat-saat itu seperti itu. Tapi lain yang diingini Tuhan apa? Saksi no kehidupanmu ini saksian buat mereka tentang kamu sudah dapat apa dari Tuhan. Oh, aku kemarin sakit, sudah. Ya ada satu jemaat mungkin sudah lama ya, 8 tahun, mungkin 10 tahun yang lalu. Dia harus operasi lambung waktu itu. Kita ajak doa, kita ajak bergumul, sudah nggak situ operasi. Nah ini sebenarnya satu kekuatan untuk dia ceritakan ke rekan-rekannya ini loh, sudah dapat pertolongan dari Tuhan. Tapi saat-saat ini malah yang tetegurnya malah berlomba untuk cari pembicara atau hamba Tuhan yang maaf kata sakti-saktian. Ya betul ya, di sana dijamah yang nggak tahu diapanya, di sana bisa mungkin jubah atau di sana atau percikan apa sudah ditunjuk, entar dijulek-julek mau di apa itu kesaksian saat ini yang kita dapatkan. Setuju ya? Ya kita bukan tidak percaya, ada semacam itu ada. Saya juga pernah menyaksikan sendiri, ya kan? Orang didoai, orang tergelimpang-gelimpang, kesurupan, ya sudah. Kemarin pun saya sudah lakukan juga di satu KKR kemarin ya, kita dukung dengan jemaat lansia, ada yang manifestasi sama, pasti ngalamin semua seperti itu. Tapi ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk tampil sakti-saktian, kan seperti itu ya. Tapi saat ini gereja berlomba-lomba untuk cari itu. Ini mau sakti loh. Bukan cara itu, ini loh hamba yang dipakai Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya bukan janji, saya bukan apa. Nanti kiranya ada rekan-rekan atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang tergerak di sini, saya akan kirim, saya akan tunjukin terus. Tempatnya nggak sulit kok ya Om ya. Kita sudah muncul sampai namanya Siti Arjo Muasik masuk lagi dalamnya. Besok kita ke Rawatrate itu Siti Arjo Muasik masuk lagi. Yang saya bawa ya lansia. Ini jadi kesaksian hidup saya, tak ceritakan ini loh kebaikan Tuhan seperti ini. Sama di sini pun harus seperti itu. Nanti ya kembali lagi saya nggak janji, saya pasti nanti saya akan ceritakan bahwa di sini ada rumah ibadah GSJA, Getsemani, Gembala Pak Martin dipakai. Tempat ini luar biasa. Nanti Tuhan akan kirimkan sudah. Yang terlebih kita rindu apa? Ya taburan firman itu tadi. Doa yang ini tadi yang kita nanti bisa jiwa-jiwa ini makin bertambah. Setuju ya? Ya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, setelah tadi kita mengenal mengapa kita harus bersaksi. Nah, sekarang kita harus mengerti tentang tujuannya kita bersaksi. Ini pendek aja. Tujuannya cuma ada 2. Kenapa sih kita perlu bersaksi? Makanya setiap ibadah selalu ada dikasih satu ruang. Ayo bersaksi. Itu kebanyakan yang saya saksikan malah gereja-gereja kecil. Ini jujur saja, saya pernah gereja namanya gereja sampai 20.000 jemaat, saya pernah di sana. Daono, ayo kita siapkan ruang kesaksian, jemaat mulai dari 20.000 itu mulai waris satu tidak ada. Yang lebih ditekankan sekarang kesaksian yang mungkin ini loh artis A, Anda mau menyebutkan nama, dipakai Tuhan, dahsyat setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia mengalami ditemui dengan jubah putih dan macam-macam ya seperti itu ya, akhirnya dia kesaksian. Ya seperti itu aja. Jadi mereka menonjolkan diri tentang ini loh siapanya yang mau ngomong, kesaksian siapa yang ngomong. Itu seperti itu. Kayak kemarin saya bawa seorang kesaksian tak terkenal sama sekali. Dia kemarin namanya Oma Veronica. Dia orang lansia yang punya semangat melayani. Umur segitu dia melayani, sudah itu aja cukup kita. Enggak artis, orangnya yang nggak ayu, lansia apa yang ditonjolkan. Nah seperti ini yang harus kita tuntun, kita turuti atau jadikan teladan seperti ini. Bukan masalah waduh artis ini bawa ini, artis ini bawa ini. Ini yang ditonjolkan. Nah itu tentang kesaksian. Sekarang kita harus mengerti dulu tujuan kesaksian itu untuk apa. Ini ada 2 poin aja. Yang pertama untuk memuliakan nama Tuhan. Ini dipegang dulu. Kamu kesaksian jangan sampai kesaksian merasa gila, kesaksian malah kamu tonjolkan kamunya, ditonjolkan manusianya, ditonjolkan kehebatan orangnya, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Sudah, jangan didengar. Itu bukan kesaksian yang murni. Itu bukan kesaksian yang tadi mengapa kamu bersaksi. Itu harus lepas-lepas ditinggal. Apalagi penonjolan diri, terlebih lagi dengan mengatakan
mengatakan satu kemewahan atau hal-hal dunia disampaikan, itu jangan. Itu tidak memuliakan nama Tuhan. Bersaksi tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang nomor satu. Ya, agar kita lebih lagi pakai Tuhan, lebih lagi. Kita pakai Tuhan lebih lagi. Waktu sudah melayani seperti ini, memberikan kesaksian yang luar biasa tentang kebaikan Tuhan Yesus. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan dulu, bukan memuliakan nama manusianya. Setuju ya? Berikan kemuliaan dulu. Jadi tentang memuliakan nama Tuhan, kita harus teringat bahwa ada satu ayat yang akan saya berikan di Yohanes 11 ayat 4. Saya akan bacakan Yohanes 11 ayat 4, atau kita baca bersama-sama ya. Ada CD-nya ya. Yohanes 11 ayat 4. Ayo kita baca 3, 2, 1. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab orang penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sudah jelaskan. Jadi orang menyembuhkan orang sakit bukan saktinya wong wis nyembuh, bukan karena gagalnya orang yang menyembuhkan, tapi itu tadi untuk memuliakan nama Tuhan. Orang dipakai bukan merasa waduh orang ini pakai dijual. Kemarin saya ketemu hamba Tuhan, baru mungkin 1-2 minggu. Ketemunya lewat relasi dan ketemu di Facebook juga. Baru 2 minggu dia ngomong ke saya, terus kok tak adikku, tak panggil gak mau, celun aku koko, kono terpau jauh. Tapi orang ini kesaksiannya dia ngomong, bukan gagalku, kudu karena hebatku. Dia ditunjukkan video. Dia maaf kata ada seorang pakai kerudung dari agama sebelah, pakai kursi roda, duduk, diajak berdiri, jalan. Sudah, dia ngomong ini bukan aku, ini Roh Kudus yang bisa. Jalan di supermarket dia ketemu temannya, ketemunya kaget loh, kok pakai kursi roda di video. Di video pun menurut saya bukan karena waduh jangan ketok gagal terkenal, enggak. Dia posting hanya ketujuh pada orang-orang tertentu aja. Dia juga menunjukkan ini loh kemuliaan Tuhan, terutama dia menguatkan ini loh Roh Kudus. Ini yang harus diketahui, bukan malah ini loh aku hebat, bukan. Nomor satu yang tujuannya tadi untuk memuliakan nama Tuhan, berikan kemuliaan Tuhan. Kalau tujuan kesaksian sudah fokus untuk memuliakan nama Tuhan, kita semua ini bisa dipakai. Saya yakin semua orang di sini pasti dipakai, asal kita dikasih sama Tuhan, asal kita benar-benar melakukan semua kehendak Tuhan. Sudah lewat tanganmu kamu akan membuka tangan. Itu benar. Bukan satu kesaksian, saya pernah juga berdoa, saya tidak bisa namanya bahasa roh, saya tidak bisa tentang katakanlah yang seperti dilakukan mereka tentang tumpang tangan di kepalanya. Saya tidak bisa, saya hanya bisa berdoa. Saya ngajak mereka berdoa. Yang stroke 3,5 tahun bisa duduk, bisa minta berdiri, itu namanya Roh Kudus. Saya yakin sekali. Saya merasa bukan masalah dipakai atau tidak dipakai Tuhan. Kita semua itu dipakai Tuhan. Kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi nomor satu ini tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang nomor dua, sarana agar orang bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan lewat kesaksian. Ini yang penting. Jadi saya yakin bangku-bangku di sini akan penuh kalau kita benar-benar mau melakukan itu. Tidak cukup kita hanya jadi jemaat duduk di ayo keluar di sana. Sudah mengalami apa? Sudah mengalami pemulihan, kesembuhan, pertolongan Tuhan, ceritakan. Dan nanti saya yakin juga mereka akan berbondong-bondong ikut ke tempat kita. Mereka akan rindu siapa yang ada, siapa yang seperti itu. Jadi nomor dua ini harus kita jadikan satu pegangan. Sarana agar orang bisa bertobat dan kembali pada Tuhan lewat kesaksian. Pertobatan orang itu tergantung dari kesaksian pribadi kita. Kita semua bisa bersaksi. Kita tidak cukup hanya kelihatan sudah melakukan satu ibadah, rutinitasnya dilakukan, taat semua dilakukan, tapi kita tidak ngalami, kita nggak mau bersaksi. Jangan harap untuk dapat jiwa baru. Terlebih lagi bukan masalah persaingan, lihat gereja-gereja makin berkembang banyak.
motivasi mereka macam-macam sekali. Tapi saya yakin di tempat ini dilawat dipakai Tuhan, nanti jadi tempat yang sangat luar biasa, murni untuk memberitakan kesaksian, dan akhirnya banyak jiwa-jiwa akan dikirim tempat ini. Berikan kemuliaan Tuhan. Untuk yang terakhir, ayat ini akan memperkuat nomor 2 tadi. Kita akan jadi sarana Tuhan untuk kita bersaksi. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Mari kita baca. Ini ayat terakhir, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 20 ayat 21. 3, 2, 1. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah, kita tidak usah melihat latar belakang mereka. Sudah, kita tidak usah menunjukkan tentang kekristenan. Kita tidak mau diistilahkan seperti kristenisasi, sudah mengalir aja. Terlebih lagi di adat Jawa. Di adat Jawa ini yang berdiri di sini, kalau mau waktu itu pembangunan gudang saya ikut selamatan, melok sudah, kita berbaur sudah, bawa nasi kotaan, selamatan mereka, masang minyak, masang kembang, sudah kita larut aja. Tapi di situ kita nanti dipakai kita ini orang Yunani, orang Yahudi, kita harus masuk di sana. Kita nggak usah lihat orangnya, kita masuk aja, memberikan apa? Teladan dan kebenaran, memberikan kesaksian yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Nah itu yang jadi pegangan, kiranya firman ini jadi menguatkan kita bersama. Terlebih saya rindu, mungkin kalau saya diberi kesempatan ke tempat ini, saya yakin akan makin penuh, akan makin punya motivasi. Ayo sudah, gak perlu kamu ngomong Tuhan Yesus, ngomong Kristen, gak perlu. Kesaksian hidupmu loh, karena kebaikan Tuhanmu itu yang didulukan. Bukan masalah kamu nyombongkan tentang kekristenan, tentang kedahsyatan Tuhanmu, tapi kamu belum mengalami sendiri. Orang Tangerang ngomongnya apa? Buja, akan sia-sia, tidak akan ada jiwa baru di tempat ini. Tapi kalau kamu sudah memberikan kesaksian yang luar biasa, terlebih karena kebaikan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus, saya yakin tidak cukup lama tempat ini akan penuh, dan mendekati Natal di sini akan penuh sampai ke sana. Ini suara Roh Kudus yang menyampaikan, dan saya yakin sudah lewat kesaksian ini, lewat firman ini, nanti saya yakin ini akan berubah sudah. Makin benar-benar ini loh rumah ibadah, ini loh dikirim jiwa-jiwa baru, di sini loh kemuliaan, di sinilah ada mujizat. Nah seperti itu. Ya, akhir firman saya akan menceritakan satu cerita. Seperti satu kebiasaan saya selalu menekankan satu cerita yang nanti diambil hikmatnya sendiri dari cerita itu. Ya, suatu ketika ada anak kecil cewek ya, dia jalan sama mamanya. Ini anak yang paling disayangi, anak yang paling luar biasa. Dia jalan aja sudah, ikut mamanya shopping, ikut mamanya ke pasar kemana-mana. Dan suatu ketika dia jalan, dia melihat satu gelang mutiara, imitasi yang pasti. Ya, gelang mutiara yang anak ini sangat ingin memiliki. Mamanya tahu, dia tertarik sekali. Mamanya sibuk belanja, dia hanya memandangi kalau gelang ini tadi. Dia dipandang, gelang ini kok aktif. Dia mungkin beranda-anda, mungkin kalau aku miliki ini luar biasa. Mamanya melihat, dan akhirnya singkat cerita, karena lihat putrinya ini, waduh kayak mau kepingin sekali, sudah dibeli. Singkat cerita, gelang ini dibeli dengan satu pernak-pernik mutiara yang imitasi, yang sangat-sangat cantik, sudah bagus sudah. Nah setelah itu dia pakai. Setelah dipakai dengan gayanya fashion, mungkin anak-anak kecil ya, mungkin mama menit, mungkin ada apa-apa digoyang gini ya, mungkin ya seperti itu ya. Dia waduh pakai gelang, dia sangat mencintai gelang itu. Dia lihat dari jauh, tambah cantik gelang ini. Mungkin berkaca, dia eman sekali. Dia mengeman-eman gelang ini, sudah kadang dilapi ya, jangan sampai jatuh ya, seperti itu ya. Nah, terus singkat cerita, karena keinginan anak ini pada gelang ini, dia sudah mendapatkannya, dia sangat-sangat bersyukur sekali. Seperti satu kebiasaan, dia mau tidur, papanya menceritakan satu cerita. Dia cerita, setelah itu di akhir cerita, papanya hanya simpel ngomong, "Apik ya gelangmu sing bisa dibeli mama. Boleh apa Pak minta?" Otomatis si putri ini ngomong sih, "Tas tuh, ya si tas kayak pamer-pamer kayak jangan apa ini si tas baru. Ini barusan saya beli." Ya otomatis saya sayang eman-eman. Ya seperti itu ya. Jadi berganti hari, setiap malam papanya bercerita
tetap papanya ini di akhir cerita dia selalu meminta, tak pakai kok gelammu ini ambil soalnya. Papa ya ini, papa kan cowok ngapain pakai gelang kayak gini, kayak orang nganggur aja. Lu tapi apik lo gelammu ini, papa senang juga. Oh coba, emang ini papa lagi kepingin mainanku, namanya anak kecil seperti seakan-akan mainannya direbut. Papa kalau kepingin mainanku sudah ambil kuda-kudaanku itu aja papa. Itu kuda-kudaanku sudah nggak pakai, sudah papa ambil aja. Oh enggak, aku kepingin gelang mutiaramu ini, papa sangat senang sekali. Tetap anak ini mempertahankan. Singkat cerita, anak ini terpikir di benaknya, apa ya papa ini kok meminta-minta terus ya? Kok aneh papa ini? Oh gelang seperti ini kok diminta. Padahal ini loh mama sudah ngomong kayak ini lebih murah. Padahal yang dia juga dengar bahwa yang aslinya pun mahal, sangat mahal. Dan ini kan benar-benar imitasi, ngapain papa ini minta? Ya hari berganti hari lanjut lagi papanya cerita, tetap yang dilakukan papa ini meminta. Tak mintain gelang, jangan pak, lainnya aja pak, mungkin papa boleh ngambil baby, boneka baby, atau mainan saya yang lainnya jangan ini. Tetap ngeyel, tak mau. Nah, satu ketika ada kesadaran dari seorang putri ini sadar. Hari berikutnya dia cerita dan tetap papanya meminta lagi Bapak. Dan akhirnya tanpa berpikir panjang dengan rasa eman, ya betul ya, karena berjalannya waktu dia merasa eman dan dia penuh kayak pertanyaan ini ngapain Bapak ini minta. Dengan sangat terpaksa juga akhirnya gelang ini dicopot sudah. Gelang ini dicopot diserahkan bapaknya. Bapaknya cuma apa? Ini sudah ikhlas kamu kasih ke bapak. Sudah pak, bapak memang merengek terus nanti gak tak kasih no bapak. Iya, tiap malam habis cerita bapak selalu minta. Tapi kamu ikhlas minta berikan ini, ikhlas terus pak, bawaan pak. Sudah. Ini bentuk kesadaran bahwa apa yang diminta bapaknya dikasihkan, sudah dikasihkan. Terus bapak ini akhirnya meluk anak ini, dicium keningnya dan bapak ini ngambil dari sakunya, kayak ngomong sejauh dari sakunya. Jadi sakunya dia mengeluarkan satu kotak yang isinya juga sama gelang. Tapi gelang ini benar-benar murni. Dia yakin karena dibuka waktu itu ada suratnya, ada keadaan karatnya. Anak ini akhirnya nangis terkejut. Ini yang asli pak. Papanya cuma ngomong aja setelah dia memeluk mencium. Papa ini kamu punya yang benar-benar, bukan yang imitasi. Cerita ini sangat sederhana, tapi nanti diambil hikmatnya. Kadang kita merengek kok, anggap papa ini Tuhan. Kita merengek, kita minta ini minta itu, yang akhirnya kita sudah dapat satu berkat yang katakanlah imitasi. Dengan keadaan imitasi itu maksudnya kita ini keadaan ini ya apa adanya kita ini sudah. Tapi kita selalu kadang berontak sudah, kepinginnya yang lebih. Padahal papanya ini punya tujuan lain. Kadang dia meminta hal yang fana, yang imitasi ini loh Tuhan minta untuk digantikan dengan yang asli, untuk digantikan dengan yang berharga. Saya tidak cukup pandai untuk menceritakan, saya hanya membaca aja, tapi saya mendapatkan hikmat. Hikmatnya apa? Ayo kita berikan sama Tuhan yang terbaik. Jangan sampai Tuhan merengek-rengek sama kita. Padahal janjinya Tuhan seperti yang dilakukan papanya ini kepada kita. Dia akan memberikan hal yang luar biasa kepada kita. Terlebih lagi yang sangat kita lupakan, dia akan memberikan mahkota kehidupan kepada pribadi lepas kehidupan ini. Kiranya cerita ini jadi penguat, kiranya cerita ini dapat diambil. Nanti kalau kiranya kurang jelas, malam nanti tidur ambil hikmahnya sendiri. Sudah apa yang kamu berikan sama Tuhan? Padahal Tuhan secara sudah menyiapkan hal yang luar biasa buat kita. Berikan dulu kemuliaan berdoa. Saya undang untuk maju ke depan, musik untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memunculkan satu lagu. Ya, seperti lagu yang pertama tadi aja ya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Saya yakin Roh Kudus hadir di tempat ini. Kita punya iman yang sama, kita punya hati yang sama. Tuhan sudah melakukan hal yang baik di tempat ini. Saya 3 bulan yang lalu kesini atau 4 bulan yang lalu kesini tidak seperti ini. Kita syukuri dan kita berikan hal yang terbaik buat Tuhan. Seperti cerita ini tadi,
Papa sudah menyediakan yang luar biasa. Bapak di sana sudah menyediakan hal yang luar biasa buat kita pribadi lepas pribadi. Mari saat ini kita bawa hati kita. Kita tenang sejenak. Kita bawa hati kita. Kita bawa iman kita. Fokuskan diri kita sama Tuhan. Apa yang mau Tuhan acarakan buat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Syukuri dulu. Sudah hal apa yang baik sudah diberikan pada pribadi lepas pribadi di jemaat ini. Tentang kamu diberi rezeki, tentang kamu diberi kesembuhan, tentang kamu dipulihkan, tentang kamu menerima suatu hal yang baru, tentang kamu menerima kasihnya yang sempurna. Nah itu rasakan. Silakan untuk tutup mata, kita fokus hati kita fokuskan iman kita sama Tuhan. Ku masuk ruang Maha jiwa-jiwa yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Tuhan terkhusus Tuhan saya berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan.
Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan, untuk menjadi saksi, terutama untuk menjadi saksi di luar sana Tuhan, bahwa Engkau sangat luar biasa baik Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat gembala di tempat ini Tuhan, Bapak Martin Ngakimin Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin lebih lagi untuk mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Lawat Tuhan visi-misi di tempat ini Tuhan, untuk fokus mencintai-Mu Tuhan, untuk membawa kerendahan hati Tuhan, untuk jujur Tuhan, dan melakukan hal yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu hari ini Tuhan, yang telah menerima firman dari Tuhan dan menjadi rema di dalam nama Tuhan Yesus, akan menjadi rema. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ini langsung nanti perjamuan ya. Ya, tetap kita akan berdiri. Ini bukan jadi satu rutinitas. Ini bukan menjadi liturgi orang Kristen. Oh, ada perjamuan kudus, bukan. Tetapi nomor satu, benar-benar kita mau memperingati pengorbanannya. Kita mau memperingati kasihnya yang sangat luar biasa. Mari kita kembali bawa hati kita, bawa iman kita, fokus sama diri. Kita akan memperingati karena kasihnya yang sangat luar biasa, karena pengorbanannya yang sangat luar biasa. Saya akan berdoa dulu buat hambanya untuk yang membagikan. Saya silakan untuk maju ke depan yang untuk bagikan. Ya, dibuka aja. Mari kita sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat hari yang istimewa Tuhan. Engkau mulia, Engkau yang terbesar Tuhan. Hari ini Tuhan, anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, rindu memperingati kebaikan-Mu Tuhan, rindu memperingati pengorbanan-Mu Tuhan, rindu memperingati kasih-Mu yang sempurna yang telah Kau berikan kepada anak-anak-Mu jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan untuk memimpin perjamuan kudus ini Tuhan. Kau juga pakai Tuhan hamba-Mu yang akan membagikan ini Tuhan. Kau layakkan, Kau kuduskan Tuhan. Terkhusus Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan roti dan anggur di depan ini Tuhan yang akan dibagikan Tuhan. Seperti Engkau telah menyucikan waktu Engkau melakukan perjamuan kudus bersama murid-murid-Mu Tuhan. Mari kita yang siap melakukan perjamuan kudus dengan iman percaya, sama-sama katakan amin. Silakan. Tuhan Maha Kudus, dengan darah dan ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha
Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah kuterima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan angkut di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atas itu telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, kembali kita bawa hati kita, kita bawa iman kita, kita berseru sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, buat roti dan anggur ini Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan, keselamatan akan terjadi buat jemaat di tempat ini. Kiranya kesembuhan akan terjadi buat jemaat di tempat ini. Kiranya mujizat pemulihan akan terjadi di tempat ini. Tuhan, terus lawat Tuhan, pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan bahwa Engkau punya kuasa yang lebih besar Tuhan, bahwa Engkau adalah yang terbesar dari segalanya Tuhan. Mari kita yang telah menerima tubuh dan darahnya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami telah menerima berkat rohani saya. Saatnya kami akan memberikan sebagian yang kami punya. Layakkan persembahan kami untuk memperluas pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menebus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan penuh sukacita. Amin. Shalom Bapak Ibu, kasih nama Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Wijaya. Panggilannya begitu ya. Salam kenal, saya baru pertama kali bertemu dengan Bapak dan Ibu karena waktu datang di hari Kamis saya tidak ada di sini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang sudah dikerjakan. Kiranya Tuhan yang memberkati.
Dan Bapak Ibu, untuk pengumuman kita di hari Kamis mendatang, kita ibadahnya dimulai jam 2 siang. Nanti yang bertugas akan diumumkan melalui WA Group. Dan juga di hari Minggu kita kembali ibadah di jam 7:30. Tim yang bertugas juga akan diumumkan menyusul dari sekolah minggu tetap dimulai nanti dimulai minggu depan. Nanti anak-anak sekolah minggu bisa dipersiapkan untuk persiapan sekolah minggunya. Dan yang bermain musik juga nanti akan diumumkan menyusul. Itu saja pengumuman yang boleh saya sampaikan. Kalau ada tambahan dari Bapak Gembala, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak kepada Pastor Wijaya yang hari ini sudah melayani kita bersama dengan keluarga. Dan saya percaya berkat Tuhan hari ini melalui firman-Nya sangat luar biasa jika kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang bisa kita ceritakan, kita saksikan lewat firman Tuhan tadi. Yang jelas kita harus bisa mengalami hidup dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, dan di sana waktu itu kita bisa menceritakan kepada orang lain. Ya, seperti saya sendiri hari Kamis kemarin saya bilang, saya berdiri dalam mimbar waktu itu sebenarnya kondisi saya panas dingin. Terus waktu saya pulang nyampe di rumah, terus anak saya sama mantu saya ke orang tuanya. Nah, 1 jam kemudian panas dingin saya itu kencang sekali, hingga sampai anak Debbie itu saya suruh WA Mbak bilang kalau Mbak panas gitu. Panas beneran Bapak Ibu ya. Tapi waktu itu saya cuma bilang begini, saya punya Tuhan, saya ada firman di hatiku, ada Roh Kudus, saya percaya ada jalan yang terbaik yang Tuhan buat. Ya, akhirnya puji Tuhan jam 12 malam saya sembuh, dan sampai sekarang nggak terasa ada nyeri dan sebagainya seperti itu. Yang bikin saya agak sedikit grogi itu di bagian dada saya ini nyeri sekali, sakit sekali. Kalau digerak begitu sakit sekali, karena latar belakang saya pernah masuk ruang ICU sakit jantung. Jadi saya kaget, waduh masa jantung saya harus kambuh lagi. Saya bilang enggak, Tuhan Engkau ajaib, Engkau yang sudah menyembuhkan, gak akan umat lagi, saya bilang gitu. Nah, puji Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara kesaksian. Kalau ingin menyaksikan cerita Tuhan, kita memang harus mengalami hidup dengan Tuhan terlebih dahulu. Ya, jadi jemaat Tuhan bukan gembala aja yang menceritakan kepada banyak orang, kepada siapapun, tapi yang jelas jemaat juga bisa menceritakan Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Ya, seperti itu. Puji Tuhan, saya kira sudah disampaikan pengumumannya. Besok hari Kamis kita ibadahnya dimulai jam 2 siang. Ya, nanti petugas pengurus KKA ya pada hari Kamis yang akan memberikan informasi yang jelas. Nanti hari Minggu kembali kita pada jam 7:30. Ya, puji Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Pastor Wijaya bersama keluarga. Kiranya apa yang sudah dikerjakan dalam pelayanannya, Tuhan yang baik, yang luar biasa, dapat memakai Bapak keluarga menjadi alat kerajaan Allah di bumi ini, agar ada banyak jiwa yang dimenangkan. Setiap kesaksian, setiap firman disampaikan pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, setelah itu sekali lagi kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri dan kita akan tutup dalam doa. Kita nyanyi pujian besar, anugerahmu besar, anugerahmu. Ya, pakai kita jaga apa? Terima kasih.
kepada setiap kami, agar kami memiliki Yesus secara pribadi, secara utuh, sehingga kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Saat itulah Tuhan, maka Injil Kerajaan Allah tentang keselamatan maka akan diceritakan dan disampaikan kepada setiap orang. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang hari ini yang sudah disampaikan melalui yang banyak Bapak Pastor Wijaya. Tuhan, Engkau Allah yang memakai beliau lebih lagi dengan dasar, dengan penuh pengurapan Allah, sehingga ada kuasa Tuhan yang boleh terjadi di tengah-tengah pelayanannya, terlebih dalam keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan, yang telah dibawa untuk melayani setiap pekerjaan-Mu. Biarlah mulai hari ini ada sesuatu yang terjadi, ada hal yang terjadi di dalam kehidupannya, Allah yang adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Terima kasih kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan berkat-berkat firman-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah setia kepada Tuhan. Engkau Allah yang berkati mereka semuanya. Engkau memberkati di dalam segala kehidupannya. Engkau berkati dalam pelayanannya, kesetiaan dan pekerjaan usahanya. Kami juga berdoa yang tak sempat hadir pada saat kali ini. Kami berdoa untuk Bapak Yesua yang dalam pekerjaannya Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru dan memberikan pekerjaan yang baru hari ini, yang memulai untuk bekerja. Tuhan, Engkau juga memberkati dalam setiap kehidupannya. Tuhan, Engkau berkati keluarga yang lain yang sempat hadir hari ini, keluarga Bapak Yanus, ada Lena. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami tahu ada tangan yang dari surga terulur untuk memberkati kami. Diberkati kesehatan-Mu dan diberkati setiap keluarga-Mu, diberkati usaha-Mu, diberkati sawah ladang tani ternak-Mu, dan diberkati pelayanan-Mu, terlebih diberkati tempat tinggal-Mu dan diberkati keluar masuk rumah-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau Allah yang adalah sumber berkat, memberkati kehidupan kami. Engkau pulang dari tempat ini, pulanglah dengan membawa mujizat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai, sukacita sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan berpanah di atas kayu salib, persekutuan, penghiburan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya yang menyertai Engkau hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati dengan pengucapan syukur, kita akan berkata sama-sama, Amin. Tuhan Yesus memberkati.